saya Kenji Maulana Senjaya, kelas 12 IPA 4 dari SMA N8 Tangerang Selatan. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari biologi, itu membahas tentang tanaman ataupun tumbuhan, yaitu hormon dalam tumbuhan. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh beberapa hal, mulai dari nutrisi hingga hormon. Hormon merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Hormon ini mengendalikan kegiatan dengan mengirim sinyal kimia ke sel untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu pada tumbuhan. Dan hormon tumbuhan bekerja dengan saling mempengaruhi dan memberikan efek yang berbeda. Dan ada pun beberapa jenis hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan seperti itu. Ini kita ketahui bahwa hormon tumbuhan itu terdapat 7, yaitu yang pertama auksin, yang kedua giberelin, yang ketiga sitokinin, yang keempat gas etilen, yang kelima asam absisat, yang keenam kalin, dan terakhir yang ketujuh itu asam traumat. Yang pertama yaitu auksin. Hormon auksin ditemukan pada titik tumbuh batang dan selubung daun pertama tanaman monokotik. Auksin berperan dalam berbagai macam kegiatan tumbuhan. Di antaranya yang pertama, memicu pemanjangan dan pembesaran sel, yaitu auksin membantu mengaktifasi enzim yang melonggarkan ikatan serabut selulosa dinding sel sehingga sel memanjang. Yang kedua, menghambat aktivasi tunas pada batang yang lebih rendah. Yang ketiga, terlibat dalam respon tropisme yang mempengaruhi perbedaan pemanjangan pada sel. Kemudian selanjutnya merangsang pertumbuhan sekunder. Yang terakhir, merangsang pembentukan akar adventif dan lateral. Kemudian yang kedua, giberelin. Hormon giberelin ini memegang peranan penting dalam pertumbuhan batang menjadi terlalu panjang. Giberelin ini memiliki beberapa peran, yaitu memacu perpanjangan secara abnormal batang utuh dan perkembangan bunga dan juga buah. Selain itu, giberelin juga menghilangkan sifat kernil secara genetik pada tumbuhan dan merangsang pembelahan serta pemanjangan sel. Kemudian yang ketiga, sitokinin. Hormon sitokinin ini merupakan hormon tumbuh yang terdapat pada tubuh tumbuhan. Sitokinin ini memiliki fungsi merangsang proses pembelahan sel, menunda pengguguran bunga, buah, dan daun. Hormon sitokinin ini juga mempengaruhi pertumbuhan tunas dan juga akar, meningkatkan daya resistensi terhadap pengaruh yang merugikan, serta menghambat menguningnya daun. Yang keempat yaitu gas etilen. Tumbuhan menghasilkan gas etilen untuk merespon adanya tekanan, kekeringan, luka, dan infeksi. Gas etilen juga mempercepat kematangan pada tumbuhan, yaitu buah, dan menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh. Bersama auksin, gas etilen memacu pembungaan pada mangga dan nanas. Dan bersama giberelin, gas etilen ini mengatur perbandingan bunga jantan dan bunga betina. Kemudian yang kelima yaitu asam absisat. Hormon asam absisat ini merupakan hormon yang menghambat pertumbuhan tanaman dan melawan hormon auksin serta giberelin. Adapun fungsi hormon asam absisat ini adalah menghambat perkencabahan biji, mempertahankan tumbuhan jika pengaruh lingkungan sedang tidak sesuai. Selain itu, hormon asam absisat ini juga mengurangi penguapan dan menyebabkan pengguguran pada daun, buah, dan juga bunga. Yang keenam, kalin. Hormon kalin ini merupakan hormon yang merangsang pembentukan organ tubuh. Berdasarkan organ tumbuhan yang terbentuk, hormon kalin ini dibedakan menjadi beberapa banyak. Yang pertama, kaulokalin, itu merangsang pembentukan batang. Yang kedua, rizokalin, yaitu merangsang pembentukan akar. Yang ketiga, filokalin, merangsang pembentukan daun. Dan yang terakhir,
antokalin merangsang pembentukan buah. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, yaitu asam traumalin. Hormon asam traumalin ini mampu memperbaiki kerusakan dan luka yang terjadi pada tumbuhan. Kemampuan tersebut dinamakan regenerasi, yang dipengaruhi oleh hormon luka ataupun disebut dengan hormon asam traumalin. Itu penjelasan singkat dari saya tentang hormon tumbuhan. Selebihnya mohon maaf, dan itulah definisinya. Sekian, terima kasih.